Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG Daljab 2022, perkenalkan nama saya Novi Trihastuti, guru produktif farmasi SMK Mutiara 17 Agustus Kota Bekasi. Saya mahasiswa PPG Daljab 2022, kategori 1 gelombang 2, nomor induk mahasiswa 4311022126, nomor peserta PPG 20500626211592. Pada hari Senin 12/2023 saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran PBL Simplicia Flows. Terima kasih. Silakan menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, hari Senin yang pagi yang cerah ini insya Allah semuanya sehat. Amin. Amin. Semangat semuanya? Semangat. Ya. Pagi hari ini mata pelajaran apa? Masih ingat nggak? Farmakognosi. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang mau memimpin doa berbeda ya sama yang kemarin ya. Siapa hari ini jatahnya? Oke, Mary, silakan dipimpin doanya. Sebelum belajar farmakognosi, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita absensi terlebih dahulu. Adelia, Agatha, Amanda, Cikmatul, Deadara Amanda, Fadila Fajarwati, Fidela Hanun Jahira, Fitria Indah Fadila, Inggit Ismudiati, Mary, Putri Angel, Reva, Sabrina, Santi, Jariani. Jariani, pertemuan kemarin nggak hadir ya? Kemana? Ya Bu, maaf ya Bu, kemarin saya kurang sehat jadi tidak bisa mengikuti pelajaran. Oke, ya. Ada tugas, jadi besok hari ini lah ya, hari ini harus dikerjakan ya, karena nanti kamu akan ketinggalan tugas. Kalian memasuki materi yang selanjutnya. Kemarin kan materi tentang folium. Nah, setiap pertemuan Ibu selalu memerintahkan kalian, menugaskan kalian untuk membawa tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Ya, yang kemarin daun kalian sudah bawa dari sekolah ataupun dari rumah. Untuk hari ini, kemarin Ibu sudah memberikan kalian tugas di hari Jumat ya, untuk membawa bunga. Siapa yang sudah membawa bunga? Ya, semuanya sudah membawa bunga dan tiap kelompok nanti bunganya akan dikumpulkan untuk ke kelompok masing-masing ya. Sebelumnya Ibu akan bagikan kelompok kepada kalian ya. Kelompoknya akan berbeda dengan sebelumnya ya, agar kalian bisa berbaur dengan temannya, bekerja sama dengan teman yang berbeda. Kelompok 1, Ibu bacakan dulu kelompoknya ya. Berbeda dengan kelompok yang lain, ini kan masih duduknya kelompok yang pertemuan kemarin. Sekarang kelompoknya, kelompok 1 Agatha, Sabrina, Indah. Lalu kelompok 2 Amanda, Fadila, Adelia, Reva. Kelompok 3 Dea,
Jariani, Hanun, dan Inggit. Kelompok 4, Mary, Santi, Alia, dan Aribah. Ya, silakan ke kelompok masing-masing sesuai dengan teman-temannya. Biar hari Senin ini biar semangat ya, sebaiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Pertemuan kemarin ice breakingnya apa? Senam pinguin, ya kan? Sekarang sudah tidak bergoyang lagi, tapi berkaraoke. Tapi sebelumnya kita yel-yel terlebih dahulu ya. SMK Mutiara 17 Agustus. Bisa. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Fun and happy, full spirit, luar biasa. Tunjukkan semangatmu. Aku bisa, yakin bisa, pasti bisa. Yuk kita berkaraoke sebelum kita belajar berpusing-pusing ria. Ayo, mana suaranya? Si bangsa potensi yang unggul merata bisa sasi ukir masa depan. Buka mulutnya. Indonesia. Hebat, bermutu, berkarakter, Potensi yang merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, SMK untuk Indonesia. SMK untuk Indonesia. Ya. Udah tahu Marsnya tadi? Semoga lulus dari SMK kalian bisa menjadi apa tadi? Hebat. Ya. Keluar bisa menjadi hebat ya. Amin. Oke. Tadi sudah yel-yel, lalu ice breakingnya sudah yel-yel dan Mars SMK. Untuk selanjutnya adalah materi kita ya. Hari ini itu memiliki tujuan. Tujuan materi kita hari ini itu yang pertama mengenali fisik dari bunga ya yang kalian bawa hari ini ya. Bunganya itu bentuknya seperti apa. Kalau ibu memberikan materi di depan dengan kalian tidak melihat fisiknya, apakah bisa? Nah, tidak bisa kan? Bisa nggak kalian bayangkan bentuknya seperti apa sih gitu ya. Lalu yang kedua, kalian menjelaskan dari apa yang kalian lihat. Contoh, temanmu membawa bunga sepatu ya. Membawa contoh. Nah, contohnya temanmu membawa bunga sepatu. Oh, bunga sepatu itu seperti ini. Gitu kan. Nah, dari sini kamu bisa menjelaskan bunga sepatu itu memiliki nama lain apa, familinya apa, ya kan? Tanaman asalnya apa, zat berkhasiatnya apa, manfaatnya juga apa gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar dari melihat buku paket yang kamu pegang, buku panduan yang kamu pegang gitu. Oke, terima kasih. Tanaman itu kok bisa memiliki manfaat seperti itu gitu. Berarti kan berkaitan dengan mengaitkannya itu dengan PPT. Mungkin kalian mengenali ini ada PPT gambar apa? Bunga. Ada bunga, struktur bunga. Ya mungkin kalau kalian belajar di mana kalian pertama kali tahu bahwa ada struktur bunga? SMP ya. SMP pelajaran apa? Punya manfaat.
Tetapi tidak semua bunga memiliki manfaat ya. Ada bunga yang bilang bahwa bunga itu tidak boleh dikonsumsi, misalkan memiliki racun ada gitu. Berarti tidak semua bunga gitu. Makanya tujuan kita mempelajari hari ini adalah kita tahu manfaat bunga itu karena memiliki zat berkhasiat di dalamnya. Ngerti ya? Ya, dari bunga ini. Lalu apa ya? Kalian tahu bunga apa ini? Bunga telang. Ya, untuk materi hari ini kita berarti mempelajari apa? Bunga flos, ya, flos. Dari gambar ini, bunga telang ini banyak di tadi siapa yang Ibu lihat bawa bunga telang? Coba diangkat. Diangkat yang tinggi. Ya, bunga telang itu didapat dari mana? Siapa tadi yang bawa? Adel, Bu. Adel, bawa dari mana Adel? Seperti itu. Lalu ada lagi dikapsulin yang selanjutnya. Ya, jadi bunga rosella itu ada yang dikapsulin. Ya, ada juga mungkin nanti suatu saat kita akan praktek bunga rosella itu dikeringin. Gimana sih Bu caranya bikin bunga rosella itu gitu kan? Misalkan kalian dikeringkan, dicuci dulu, ada bunga rosella dicuci dulu lalu dikeringkan. Setelah dikeringkan, kalau sekarang mungkin tidak bisa melakukan dengan dijemur. Ya diapain? Di oven ya. Kita bisa melakukannya dengan di oven. Setelah kering baru kita masukkan ke dalam wadah plastik. Wadah plastik yang sekarang lagi tren ya, yang diklip seperti itu. Lalu kalian bikin logo. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan buat sebagai PKK kalian gitu. Apa PKK pelajarannya? Produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, jadi bisa dijual di masyarakat seperti itu. Ngerti ya? Lalu lagi yang selanjutnya ada es. Ya, es mungkin biasanya pakai misalkan marjan koko pandan misalkan ya. Nama lainnya jasminum sambak. Ya, dia memiliki manfaat sebagai apa? Minyak atsiri yang terdiri atas bentil asetat, metil salisilat, senyawa dan alkohol. Oke, ya. Itu adalah melati. Melati ini mungkin bagi kamu nggak awam ya. Dia ini biasanya ada di minum. Dijadikan satu dodol. Ya kan? Lalu keripik. Ya, Bu, bisa kalian coba. Ya kan? Di sekolah ya. Kalau lagi banyak ya sampai di parkiran siswa itu kan pasti pada ngampar gitu kan. Nah, itu bisa kalian coba dicuci bersih lalu dikasih terigu, digoreng. Ya seperti ini. Ya kan? Nah, padahal itu kan gak harus beli bunganya, ya kan, manfaatkan di lahan sekolah seperti itu. Dah, ya. Sementara hanya itu, masih banyak bunga-bunga lain yang memiliki manfaat. Jadi sebelum kalian mempraktekkan bunga-bunga itu memiliki manfaat, kalian lihat mengidentifikasi dulu apakah dia zat berkhasiatnya sebagai apa, manfaatnya sebagai apa, seperti itu. Harus saling berkaitan. Ngerti ya? Ya, udah paham sampai sini? Ya. Berikut ini Ibu akan tunjukkan kepada kalian bahwa Simplicia Floss itu tidak hanya sekedar bermanfaat buat kesehatan, ya, tetapi ada juga yang tidak bermanfaat kepada kesehatan karena dia dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, ya. Berikut adalah videonya. Inilah rosella, jenis bunga dengan nama Latin Hibiscus sabdarifa. Biasanya bunga jenis ini digunakan masyarakat sebagai tanaman hias. Tapi tahukah Anda jika rosella memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh? Di tangan warga desa Karangasembali, bunga rosella disulap menjadi minuman herbal berupa teh. Pembuatan teh rosella melewati sejumlah proses. Pertama-tama adalah membuang biji yang terdapat di dalam bunga rosella.
Kemudian bunga berwarna merah ini dicuci hingga bersih lalu dijemur di bawah terik matahari selama 3 hari hingga mengering. Untuk memastikan tidak ada lagi mikroorganisme di dalam bunga, maka pengeringan dilakukan dengan menggunakan oven dengan suhu 150 derajat selama 5 menit, kemudian rosella siap digiling lalu dikemas. Ide muncul ketika melihat banyak petani rosella yang terpaksa membuang hasil panennya karena sulit diekspor di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, dia bisa menurunkan hipertensi, terus bisa mengurangi asam urat, untuk menjaga berat badan juga bisa, untuk diet, terus untuk menjaga stamina juga bisa. Saat ini teh rosella milik Inyoman Musnaantara hanya dipasarkan melalui online. Untuk satu kotak yang berisi 15 kemasan teh dijual seharga Rp15.000. Rosella dipercaya mengandung antioksidan tinggi, membantu menurunkan tekanan darah hingga meremajakan kulit. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali. Dari video tersebut, bagaimana menurut kalian? Mudah tidak membuat sediaan teh rosella? Mudah. Bisa? Ya, besok kita lakukan ya. Iya. Untuk selanjutnya ada video yang kalau tadi adalah manfaat dari teh rosella, tetapi manfaat tersebut bisa juga menjadi toksik buat teh rosella, gitu kan? Karena ya, nanti kita lihat dari video tayangan seperti berikut ini. Ini permasalahan yang terjadi ya. Golong aman untuk siapapun, ya, karena sudah dilakukan uji toksisitasnya itu. Jadi asal dia, jadi kandungan jumlah yang diizinkan untuk ekstrak bunga rosella ini sampai 1000 mg per kilogram berat badan ya. Itu kalau di jurnalnya itu ada di uji toksisitas itu ketika diekstrak dengan air ya, itu masih aman ya, jadi masih aman, tapi dia akan toksik dengan jumlah yang lebih tinggi dari itu. Jadi kalau sudah jumlahnya lebih dari itu ya, sekitar 3.200-an, itu memang sudah bersifat toksik ya, bersifat meracuni. Okay. Nah, itu yang sudah dilakukan untuk uji toksisitasnya. Dari video tersebut ya, maka kita dapat ada permasalahan. Sebagai siswa kita harus bisa menelaah, mengidentifikasi bahwa Simplicia Floss itu ternyata ada manfaat yang baik, tetapi kalau dikonsumsi berlebih, overdosis, toksik, terjadi masalah seperti itu ya. Untuk selanjutnya ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Yang pertama diskusi ya, bisa dilihat di situ diskusi yang tadi permasalahan pada video yang kalian lihat ya, yang barusan ibu tayangkan. Di situ ada diskusi, ngerti? Ya, untuk yang selanjutnya LKPD-nya, di sini ada beberapa tanaman, beberapa bunga yang memiliki khasiat sebagai obat dan juga ada yang tidak berkhasiat sebagai obat. Lalu tugas selanjutnya, seorang siswa SMK Farmasi, ini banyak pengalaman-pengalaman dari luar sana, kalian harus memberikan solusi. Ya, di situ ada tugas per kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 yang harus didiskusikan. Sudah paham? Tahu. Ya. Ya, kalau ada kesulitan bertanya ya. Ya, oke, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan ya.
dijelasin manfaatnya ya Bu. Nah selain manfaat yang di sini, itu Kamboja bisa digunain apa lagi ya Bu? Selain manfaatnya? Iya. Ya, kalau Bisa dijadiin keripik. ya, jadi kan bukan hanya sebagai obat saja, tapi misal saling bekerja sama ya dalam mengerjakan ya, jangan mengandalkan temennya. Sudah selesai semua? Sudah. Ya. Setelah semua sudah selesai, pasti dari masing-masing kelompok memiliki pemikiran masing-masing, ya kan? Ya kan, kita hargain teman-teman kita yang memiliki pemikiran dari kesimpulan ataupun kasus dari LKPD yang dimiliki dari kelompok masing-masing. Untuk pertama kali kelompok yang mungkin biasanya kelompok 1, sekarang kelompok 4 ya, yang bisa dimulai terlebih dahulu. Silakan, siapa yang mau maju? Mary. Ya, Mary. Silakan Mary. Saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok saya. Pembuatan simplisia yang dilakukan harus mengacu pada cara pembuatan simplisia yang baik dan berapa kadar air yang tepat untuk simplisia tersebut. Pertama, bagian tanamannya yaitu ada bunga dan kadar airnya sekitar 80%. Bagaimana tahap-tahap pembuatan simplisia tersebut? Yaitu petik bunga rosella, lalu cuci bunga hingga bersih, dan keringkan menggunakan oven. Kemudian dikemas di wadah tertutup baik. A. Bagian tanaman apa yang diambil dari tanaman cengkeh? Ada bunga yang masih kuncup dan ada daun. C. Bagaimana cara pembuatan simplisia yang tepat untuk tanaman cengkeh tersebut? Dengan memanfaatkan minyak atsirinya sebagai pengharum. A. Bantulah mereka untuk melakukan penelusuran tentang tata namanya serta mengidentifikasi rimpang simplisia tersebut secara makroskopis. Yang B. Membuat simplisia jasminiflos sesuai standar mutu yang ditetapkan oleh Badan POM. Bunga melati yang belum mekar atau kuncup duluan yang bisa dijadikan sebagai obat. Sekian dari presentasi kelompok saya. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 3. Siapa yang mau maju? Berdasarkan tugas yang diberi, kita diminta untuk mencari referensi baik dari buku teks atau internet sebagai bahan untuk menjawab pertanyaan diskusi. Dikarang oleh Ahmad Fauzi, tanaman rosella dapat diolah menjadi selai serta mengatasi kolesterol tinggi. Zat berkhasiat yang dimiliki oleh bunga rosella adalah vitamin A. Bunga ini berkhasiat untuk melancarkan darah dan meluruhkan haid. Berdasarkan referensi yang keempat, jurnal repositori poltek.co.id yang berjudul Mutu Sediaan Ekstrak Bunga Pacar Air Merah yang dikarang oleh Rida Aristia. Berdasarkan buku farmakognosi yang berjudul Manfaat Bunga Piretri dikarang oleh Apotek Muhammad Yani, bunga piretri mempunyai zat berkhasiat minyak atsiri, parafin, piratrosin, dan krisentimun yang digunakan untuk insektisida. Berdasarkan hasil diskusi kami, sekian, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Untuk selanjutnya kelompok 2, nanti kita simpulkan bareng-bareng, kita refleksikan bareng-bareng saja ya sekalian ya. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami bahwa bunga dapat digunakan sebagai pengobatan. Berikut adalah bunga yang dapat digunakan sebagai pengobatan. 1. Bunga Kamboja. Digunakan untuk meredakan demam, menghentikan batuk, dan melancarkan keluarnya air seni. Yang keempat, ada bunga tulip yang digunakan untuk mengobati diare, demam, hingga infeksi kulit. Yang kelima, ada bunga cengkeh yang digunakan untuk menjaga kesehatan mata. Yang ketujuh, ada bunga sedap malam yang digunakan untuk mengobati bisul di kulit, mencegah anemia, dan meningkatkan fungsi jaringan tubuh. Yang kedelapan, ada bunga edelweiss yang digunakan untuk dalam serum, anti penuaan, dan perawatan kosmetik. Kecil tulang. Sekian dari diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Untuk selanjutnya kelompok 1. Dari kelompok 1 sendiri, kita akan membahas kasus mengenai bunga rosella. Bunga rosella adalah bunga yang berasal dari benua Afrika dengan nama latin Hibiscus sabdarifa. Di Indonesia, bunga rosella dikenal juga dengan nama bunga rosella atau asam paya.
Bunga yang berwarna merah ini memiliki beberapa vitamin, diantaranya vitamin C, vitamin B3, dan vitamin B9. Selain dibuat teh, manfaat rosella merah bisa dinikmati dalam bentuk olahan lain seperti salad, selai, dan lainnya. Dari kasus di atas, kelompok kami menyimpulkan bahwa kelompok kami pernah mendengar nama bunga rosella tetapi tidak pernah meminum teh dari bunga rosella. Dan pemanfaatan bunga rosella yang tepat untuk masyarakat bisa dijadikan untuk teh baik hangat maupun dingin, salad, selai, es krim, permen jeli, dan lain-lain. Sekian hasil diskusi dari kelompok saya. Terima kasih. Ya, terima kasih buat kerja keras kalian ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ya, kita refleksi kembali. Tadi dari kelompok 1 membahas tentang kasus dari bunga rosella yang bisa dimanfaatkan ataupun memiliki khasiat yang begitu banyak. Lalu dari kelompok 2, 12 ya, menjadi 12 bunga yang mungkin ada lagi lebih dari 12 gitu kan, di luar sana bahkan mungkin ratusan bunga-bunga yang bisa dimanfaatkan. Lalu dari kelompok 3 ya kan, berdasarkan penelitian ya bahwa dari sebanyak apa yang teman-teman katakan bahwa bunga itu memiliki manfaat ataupun zat berkhasiat, kalian buktikan dengan penelitian yang sementara penelitian yang sudah ada gitu. Apakah benar bahwa bunga rosella itu memiliki banyak manfaat seperti yang dikatakan dari kelompok 1, seperti itu ya. Lalu dari kelompok 4 gitu kan, nah yang menyatakan bahwa di sini banyak kasus, terus bagaimana menelusurinya, mengidentifikasinya dari tanaman tersebut gitu ya. Sekarang dari salah satu teman-teman kalian mungkin apa sih manfaat ya kan dari pembelajaran hari ini, ataupun intinya apa sih dari pembelajaran hari ini? Siapa yang mau itu? Ya, Agatha silakan. Jadi inti dari pembelajaran kita hari ini, kita kan tadi udah belajar tentang bunga yang mana tuh kita awalnya tuh bunga tuh cuman hiasan doang. Nah, tapi kita tadi belajar kalau bunga tuh bisa dijadiin buat obat. Selain itu juga bisa dipakai buat makanan sama minuman yang khasiatnya juga sama kayak obat. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Ya, jadi itu adalah refleksi kita hari ini bahwa semua alam di Indonesia ini memiliki dari tumbuhan memiliki banyak manfaat. Lalu ada tes pos ya yang harus kalian kerjakan. Lihat di HP masing-masing, linknya sudah Ibu lihat di GC masing-masing, linknya sudah Ibu berikan. Silakan dikerjakan ya. Gitu. Oke, karena sudah selesai ya pembelajaran hari ini, untuk pertemuan selanjutnya ya, kita masih dalam materi flows ya, tetapi mungkin nanti kita mempelajari lagi dengan mengenali berbagai macam bunga. Mungkin kita bisa menelusuri dari pekarangan sekolah gitu kan, mencari, ataupun kita misalkan bisa menanam, besok kita bisa melakukan nanam bunga seperti itu ya. Oke, untuk diakhirinya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Sabrina silakan dipimpin untuk doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat ya. Terima kasih.